Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita membahas tentang hal-hal menarik tentang kepiting. Semoga ini bermanfaat, dan sebelum kita lanjutkan mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Dan terima kasih banyak jika Anda sudah subscribe untuk tetap update konten-konten terbaru di channel ini. Dan mari kita mulai pembahasan tentang kepiting ini. Berikut ada beberapa fakta menarik dan jarang diketahui tentang kepiting. Fakta menarik yang pertama yaitu bahwa kepiting bisa generasi kaki dan kepala. Jika kepiting kehilangan kaki atau bahkan kepala, mereka memiliki kemampuan untuk meregenerasi bagian-bagian tersebut dalam beberapa pergantian molting, proses pergantian kulit. Ini adalah adaptasi yang luar biasa yang membantu mereka bertahan dalam lingkungan yang berbahaya. Kemampuan kepiting untuk meregenerasi kaki dan bahkan kepala merupakan contoh adaptasi luar biasa yang memungkinkan mereka bertahan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan. Proses generasi ini terjadi selama molting. Ketika kepiting melepaskan lapisan luar kulit yang lama dan tumbuhkan yang baru. Saat molting, sel-sel regeneratif yang tersembunyi di dalam tubuh kepiting akan aktif bekerja untuk merekonstruksi bagian-bagian yang hilang, seperti kaki yang patah atau kepala yang terputus. Meskipun proses ini membutuhkan sumber daya energi yang signifikan, kemampuan untuk memulihkan diri dengan cepat dari cedera serius memberikan kepiting keunggulan adaptasi yang penting dalam persaingan di lingkungan laut yang penuh dengan predator dan kompetisi. Seiring dengan siklus molting yang teratur, kemampuan regeneratif ini memberikan ilustrasi mengagumkan tentang sejauh mana keanekaragaman makhluk laut dapat beradaptasi dengan tantangan lingkungan yang berubah-ubah. Fakta menarik yang kedua yaitu sosialisasi di antara kepiting. Beberapa spesies kepiting, seperti kepiting lapis, hidup dalam kelompok sosial yang kompleks. Mereka berkomunikasi dengan gerakan tubuh dan suara, dan bahkan memiliki hierarki sosial di dalam kelompoknya. Sosialisasi yang kompleks di antara beberapa spesies kepiting, seperti kepiting lapis, menawarkan wawasan menakjubkan tentang kehidupan sosial makhluk ini. Dalam kelompok-kelompok ini, kepiting tidak hanya berinteraksi dengan kawannya melalui gerakan tubuh yang rumit, tetapi juga menggunakan suara yang dihasilkan dari berbagai bagian tubuh mereka untuk berkomunikasi. Pola gerakan dan suara ini digunakan untuk mengidentifikasi diri, menunjukkan dominasi atau kelemahan, dan bahkan untuk mempertahankan hierarki sosial di dalam kelompok. Fenomena ini mengungkapkan bahwa kepiting memiliki bentuk komunikasi yang lebih canggih dan kompleks daripada yang mungkin diharapkan, dan memperlihatkan bahwa dunia sosial di antara makhluk laut memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekadar respons instingual. Fakta menarik yang ketiga yaitu kepiting bisa bersuara. Meskipun tidak terdengar oleh telinga manusia, kepiting memiliki kemampuan untuk menghasilkan suara. Mereka menghasilkan suara dengan menggesekkan bagian-bagian tubuh mereka, terutama yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan pertahanan. Kepiting menghadirkan aspek menarik lainnya dengan kemampuan mereka untuk menghasilkan suara, meskipun suara ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Mereka menciptakan bunyi dengan cara menggesekkan bagian-bagian tubuh mereka yang menghasilkan suara. Seperti cakar dan kulit keras yang khas. Ini memungkinkan mereka berkomunikasi dalam lingkungan laut yang penuh dengan suara, meskipun manusia tidak dapat secara langsung mendengar suara ini. Lebih menarik lagi, kepiting menggunakan suara ini dalam berbagai konteks, termasuk untuk berinteraksi dengan sesama kepiting, menunjukkan potensi adaptasi suara mereka untuk kebutuhan reproduksi dan pertahanan. Meskipun masih banyak yang harus dipahami tentang komunikasi suara ini, fakta bahwa kepiting memiliki kemampuan untuk berbicara dalam bahasa yang berbeda dengan manusia menyediakan jendela baru ke dalam kehidupan makhluk ini di bawah permukaan laut. Fakta menarik yang keempat yaitu migrasi kepiting darat. Beberapa spesies kepiting darat memiliki siklus hidup yang melibatkan migrasi dari habitat darat ke habitat laut untuk berkembang biak. Selama perjalanan mereka mengatasi berbagai rintangan, termasuk mengarungi aliran air dan menghadapi predator. Proses migrasi ini melibatkan perjalanan yang menantang,
termasuk melewati berbagai rintangan alam, seperti aliran air, tebing, dan medan yang tidak ramah. Selama perjalanan ini, kepiting harus menghadapi berbagai predator yang menunggu di sepanjang jalur migrasi mereka, serta beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Meskipun sulit, migrasi ini adalah bagian integral dari siklus hidup kepiting dan menunjukkan tingkat adaptasi yang luar biasa yang memungkinkan mereka mengatasi tantangan ekstrim demi kelangsungan spesies. Kepiting darat yang melakukan perjalanan sejauh ini memberikan inspirasi tentang daya tahan dan keinginan untuk melanjutkan siklus hidup, bahkan di hadapan rintangan yang mengesankan. Fakta menarik yang kelima yaitu kepiting bersihkan terumbu karang. Beberapa spesies kepiting, seperti kepiting pistol, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Mereka membantu membersihkan terumbu karang dari alga yang berlebihan, membantu menjaga kesehatan ekosistem laut. Lebih menarik lagi, kepiting menggunakan suara ini dalam berbagai konteks, termasuk untuk berinteraksi dengan sesama kepiting, menunjukkan potensi adaptasi suara mereka untuk kebutuhan reproduksi dan pertahanan. Meskipun masih banyak yang harus dipahami tentang komunikasi suara ini, fakta bahwa kepiting memiliki kemampuan untuk berbicara dalam bahasa yang berbeda dengan manusia menyediakan jendela baru ke dalam kehidupan makhluk ini di bawah permukaan laut. Fakta menarik yang keempat yaitu migrasi kepiting darat. Beberapa spesies kepiting darat memiliki siklus hidup yang melibatkan migrasi dari habitat darat ke habitat laut untuk berkembang biak. Selama perjalanan mereka mengatasi berbagai rintangan, termasuk mengarungi aliran air dan menghadapi predator. Proses migrasi ini melibatkan perjalanan yang menantang, termasuk melewati berbagai rintangan alam, seperti aliran air, tebing, dan medan yang tidak ramah. Selama perjalanan ini, kepiting harus menghadapi berbagai predator yang menunggu di sepanjang jalur migrasi mereka, serta beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Meskipun sulit, migrasi ini adalah bagian integral dari siklus hidup kepiting dan menunjukkan tingkat adaptasi yang luar biasa yang memungkinkan mereka mengatasi tantangan ekstrim demi kelangsungan spesies. Kepiting darat yang melakukan perjalanan sejauh ini memberikan inspirasi tentang daya tahan dan keinginan untuk melanjutkan siklus hidup, bahkan di hadapan rintangan yang mengesankan. Fakta menarik yang kelima yaitu kepiting bersihkan terumbu karang. Beberapa spesies kepiting, seperti kepiting pistol, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Mereka membantu membersihkan terumbu karang dari alga yang berlebihan, membantu menjaga kesehatan ekosistem laut. Fakta menarik yang ketujuh yaitu kepiting buas, spesies pencari mangsa aktif. Beberapa spesies kepiting, seperti kepiting mantis, dikenal karena kelihayan mereka sebagai pemburu aktif. Mereka memiliki cakar yang kuat dan tajam yang digunakan untuk menangkap mangsa, serta kemampuan untuk memecahkan kerang yang keras. Spesies kepiting seperti kepiting mantis memperlihatkan sifat pemburu yang luar biasa dan kelihayan sebagai predator aktif di dalam ekosistem laut. Kepiting mantis memiliki cakar-cakar yang kuat dan tajam, mirip dengan cakar kacar karnivora darat, yang mereka gunakan dengan presisi yang menakjubkan untuk menangkap mangsa mereka. Mereka juga memiliki strategi unik untuk memburu, di mana mereka akan mengintai mangsa mereka dengan gerakan perlahan sebelum melepaskan serangan cepat yang hampir tidak terlihat. Selain itu, kemampuan mereka untuk memecahkan kerang dan benda keras lainnya memungkinkan mereka mengakses makanan yang sulit dijangkau oleh predator lain. Kepiting buas seperti ini adalah contoh mencolok tentang bagaimana evolusi telah membentuk strategi pemburuan yang kompleks dan efektif di dunia laut yang penuh dengan perubahan dan persaingan. Fakta menarik yang kedelapan yaitu kepiting parasit, memanfaatkan makhluk lain. Ada spesies kepiting yang memiliki gaya hidup parasit, seperti kepiting pompong. Kepiting ini menempel pada tubuh binatang laut lainnya, seperti bulu laut atau ubur-ubur, dan mendapatkan makanan dan perlindungan dari inangnya. Beberapa spesies kepiting memiliki adaptasi unik dalam bentuk gaya hidup parasit yang mengungkapkan tingkat kompleksitas dalam interaksi antar spesies.
Kepiting seperti kepiting pom-pom mengadopsi strategi ini dengan menempel pada tubuh inangnya, yang bisa berupa binatang laut seperti bulu laut atau ubur-ubur. Mereka meraih manfaat ganda dari hubungan ini. Mereka mendapatkan perlindungan dari predator karena tersembunyi di balik tubuh inang, sambil memanfaatkan sumber makanan yang disediakan oleh inang. Ini adalah contoh yang mengingatkan kita tentang dinamika rumit dalam ekosistem laut, di mana makhluk hidup dapat mengembangkan hubungan simbiosis yang luar biasa, bahkan dalam bentuk yang unik dan tak terduga. Fakta menarik yang ke-9 yaitu kepiting dalam kebudayaan. Di beberapa budaya, kepiting memiliki makna simbolis. Misalnya, di Tiongkok, kepiting dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Sementara di beberapa budaya pesisir, kepiting adalah bagian penting dari masakan tradisional. Kepiting telah menjadi ikonik dalam berbagai budaya di seluruh dunia, menunjukkan signifikansi simbolis dan praktis yang melintasi batas-batas geografis. Di Tiongkok, kepiting dianggap sebagai lambang keberuntungan dan kemakmuran, sehingga sering menjadi simbol dalam perayaan dan upacara penting. Selain itu, di beberapa budaya pesisir, kepiting menjadi bagian tak terpisahkan dari masakan tradisional, menjadi hidangan yang kaya akan cita rasa dan cerita lokal. Interaksi manusia dengan kepiting dalam konteks budaya mengungkapkan bagaimana makhluk ini telah menyatu dengan sejarah dan identitas suatu masyarakat, baik sebagai simbol spiritual maupun sebagai sumber makanan yang berharga. Fakta menarik yang ke-10 yaitu kepiting di luar angkasa. NASA pernah mengirim kepiting ke luar angkasa dalam salah satu misi untuk memahami lebih lanjut tentang efek mikrogravitasi pada makhluk hidup. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana organisme bereaksi terhadap lingkungan luar angkasa. Keberadaan kepiting dalam lingkungan luar angkasa melalui misi NASA adalah bukti akan kemampuan manusia untuk menjelajahi dan memahami dampak lingkungan yang ekstrim terhadap makhluk hidup. Dalam salah satu studi tersebut, kepiting diambil untuk menjalani perjalanan ke luar angkasa dengan tujuan memahami lebih dalam tentang adaptasi biologis dalam kondisi mikrogravitasi. Penelitian ini telah memberikan wawasan berharga tentang bagaimana organisme mengatasi tantangan lingkungan yang sangat berbeda dari bumi, termasuk bagaimana proses molting, perilaku perkembangan, dan interaksi sosial dapat berubah atau beradaptasi dalam kondisi angkasa. Kepiting yang menjadi subjek penelitian ini menjadi perwakilan unik dalam memahami adaptasi organisme terhadap lingkungan yang sangat berbeda dan mempertanyakan sejauh mana kehidupan dapat bertahan dan berfungsi di luar batas gravitasi bumi. Itulah pembahasan mengenai beberapa hal menarik dari kepiting. Dari fakta-fakta ini menunjukkan betapa menariknya dan beragamnya dunia kepiting. Semoga ini bermanfaat. Jangan ragu untuk berikan like, komen, share dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.